Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya. Em, Teman-teman, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana hubungan antara filsafat dan psikologi, dan bagaimana ilmu filsafat itu dapat apa dalam konteks pengembangan ilmu psikologi. Jadi peran filsafat itu seperti apa kita sudah pelajari di minggu lalu. Nah, kalau minggu ini kita akan sudah mulai menjurus nih teman-teman. Karena ketika di psikologi, hal yang paling kita pelajari adalah tentang manusia, itu psikologi. Dan kalau bicara tentang filsafat, filsafat itu objek materialnya banyak. Ada berkaitan dengan manusia, ada berkaitan dengan alam, ada berkaitan dengan Tuhan. Nah, itu objek material dari filsafat. Nah, kalau misalnya objek material dari psikologi, ya hanya mempelajari tentang manusia. Dan mempelajari tentang manusia itu sebenarnya akan banyak melahirkan cabang-cabang ilmu, teman-teman. Jadi, yang mempelajari tentang interaksi sosial manusia itu akan dipelajari oleh sosiologi, kemudian eh, mempelajari tentang bagaimana kehidupan manusia, eh, itu akan lebih lebih dipelajari di ilmu antropologi ya, tentang berkaitan dengan manusia, kemudian bagaimana em, apa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari manusia, kemudian eh, berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya, itu akan dipelajari oleh ilmu-ilmu kebudayaan. Dan banyak sebenarnya yang mempelajari terkait dengan objek materialnya ini manusia, yang mempelajari disiplin keilmuan manusia ini sangat banyak. Ada ilmu politik, ilmu ekonomi, kemudian ilmu hukum, ada banyak. Dan salah satu yang kita pelajari, yang teman-teman konsentrasikan adalah ilmu psikologi. Nah, jadi ilmu psikologi itu teman-teman eh, ilmu yang mengkaji tentang manusia, tapi ia ada demarkasi antara hal yang dipelajari dalam ilmu psikologi. Nah, demarkasi itu adalah bagaimana ilmu psikologi itu hanya mempelajari bagaimana manusia dalam tataran perilakunya, manusia dalam tataran perilaku, manusia dalam tataran jiwa, manusia dalam tataran pikiran, manusia dalam tataran kepribadian. eh, Ya, itu menjadi lingkup kajian dari ilmu psikologi gitu. Nah, sekarang kita akan menyentuh terkait dengan konsep manusia dalam pandangan ilmu psikologi. Karena ilmu psikologi ini kalau dulu dalam perkembangannya itu memang dikatakan sebagai ilmu yang pseudoscience seperti yang saya katakan kemarin. Jadi ilmu yang bukan ilmu ilmiah gitu. Itu ilmu psikologi dalam dalam sejarahnya. Mungkin teman-teman akan pelajari itu ya, dan saya kira ada banyak literasi yang menjelaskan terkait dengan bagaimana histori dari perkembangan ilmu psikologi ini, sehingga nanti diterima dalam tataran sains atau dalam bingkai sains. Karena dulu psikologi ini dikatakan pseudoscience, ya eh, mempelajari jiwa itu sangat abstrak. Tetapi ilmu psikologi ini berhasil menjadi satu kajian yang ilmiah, menjadi ilmunya ilmiah, karena dengan menggunakan metode atau riset-riset dengan prinsip atau dengan metode yang ilmiah, sehingga diakui sebagai ilmu yang ilmiah. Dan sejak apa Wundt mendirikan laboratorium psikologi di Jerman, itu perkembangan ilmu psikologi menjadi sangat pesat pada saat itu ya. Itu terkait dengan bagaimana perkembangan ilmu psikologi. Tapi objek materialnya sama, mempelajari tentang manusia. Nah, ini akan menjadi perbedaan nanti ya, bagaimana ilmu psikologi dan filsafat psikologi. Nah, mungkin nanti irisan yang kita pelajari itu terkait dengan filsafat psikologi, atau nanti bermuara pada filsafat manusia. Karena sama-sama mempelajari tentang manusia, namun ilmu psikologi ini hanya dalam tataran
bagaimana perilaku manusia, bagaimana jiwa manusia, bagaimana karakter manusia, bagaimana moral manusia, bagaimana kepribadian manusia, dan bagaimana patologi atau penyakit yang berkaitan dengan gangguan mental itu. Itu yang dipelajari dalam ilmu psikologi. Oke. Nah, jadi ini teman-teman, konsep perkembangan manusia. Nah, kalau kita lihat ada banyak teori yang menjelaskan terkait dengan bagaimana konsep perkembangan manusia itu. Yang pertama, kalau kita dilihat dari ciri-cirinya, dari karakteristik dari perkembangan manusia, maka akan ada tiga tiga alur ini. Yang pertama terkait dengan perkembangan fisik, kedua perkembangan intelektual, dan ketiga perkembangan emosional. Nah, yang mana dikatakan sebagai perkembangan fisik? Perkembangan fisik itu adalah perkembangan yang mencakup apa dari bayi ya, mungkin mungkin lebih lebih jelasnya atau lebih ringkasnya bagaimana perkembangan secara biologis tumbuh dan berkembangnya. Jadi dilihat dari ciri-ciri fisiknya, itu perkembangan fisik dari bayi, kemudian bayi itu bagaimana berkembang dari merangkak, kemudian duduk, kemudian berdiri, jalan dan sebagainya. Itu kita lihat perkembangan secara fisik. Dan hal itu kita dapat perhatikan, kita dapat amati. Itu perkembangan fisik itu. Dan perkembangan fisik itu dilihat dari perkembangan biologisnya gitu. Uh, Kemudian selanjutnya itu ada namanya perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual itu artinya bagaimana kecerdasan seorang, mental seseorang itu dapat berkembang gitu. Itu dipengaruhi juga dari fase-fase nanti akan ada filsafat behavioristik ya yang khusus mempelajari bagaimana setiap fase dari manusia itu ada perkembangan mentalnya, perkembangan intelektualnya, perkembangan kecerdasannya. Nah ini, jadi perkembangan intelektual itu seorang belajar melalui berbagai tahap dari mempelajari kemampuan motorik hingga keterampilan akademik dan pemecahan masalah. Ini, jadi pada tataran fisik mungkin fase 0 sampai 3 tahun mungkin itu apa sampai ya mungkin 1 sampai 2 tahun ya 1 sampai 2 tahun itu mungkin hanya terbatas perkembangan intelektualnya. Tetapi manusia itu mulai aktif kesadarannya, mulai aktif pikirannya itu ketika umur 3, ya 3, 5 dan seterusnya. Itu bagaimana kesadaran pikiran manusia itu mulai aktif. Kalau masih umur 1 atau berapa bulan, mungkin itu masih masih dari tataran intelektualnya itu belum aktif itu. Pikiran itu belum aktif. Sehingga biasanya anak-anak itu kan kalau umur-umur sekian, umur 2 atau sebelum umur 3 dan bahkan ada yang ketika umur 3 masih 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 memiliki keterlambatan keaktifan dari pikiran itu. Itu biasanya anak-anak dalam tataran ini atau dalam fase ini biasanya pengen coba-coba, nggak tahu yang namanya eh, misalnya api itu panas, kemudian jadi eh, apa perkembangan fisik itu hanya eh, apa dalam tataran bayi ya yang umur 1 sampai 2 tahun itu masih masih berani-beraninya ya karena mentalnya atau pikirannya itu belum aktif itu sehingga anak itu biasanya daya ingin tahunya itu besar sekali gitu sampai umur 3 tahun dan sebagainya. Jadi itu ada perkembangan intelektual teman-teman, ada perkembangan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu. Itu. Jadi keaktifan pikiran itu dilihat dari fase-fase dan fase-fase ini menandakan bagaimana kecerdasan itu atau bagaimana intelektual itu berkembang gitu. Kemudian selanjutnya itu ada namanya perkembangan emosional. Nah, perkembangan emosional itu selain tumbuh dan berkembang secara fisik, manusia juga mengembangkan kecakapan sosial dan emosional seiring bertambahnya usia. Gitu. Jadi perkembangan emosional ini sudah dimasuki atau sudah memiliki daya nalar yang mumpuni, gitu. Sehingga dia akan bisa menimbang
mana yang dikatakan hal baik, mana yang dikatakan hal benar, hal buruk dan sebagainya. Jadi ada dimensi wise yang dimiliki oleh manusia itu ketika perkembangan emosional itu sudah dimiliki oleh manusia. Jadi dalam kerangka perkembangan manusia ada tiga hal ini, ada tiga alur ini. Jadi perkembangan fisik, perkembangan intelektual, dan perkembangan emosional. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya, saya juga ingin memperkenalkan teman-teman, walaupun nanti akan banyak ya diperkenalkan terkait dengan aliran-aliran dari ilmu psikologi ini, tetapi di mata kuliah ini kita akan menyinggung karena akan ada banyak irisan-irisan yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari di filsafat dan apa yang nanti teman-teman dipelajari atau yang teman-teman konsentrasikan di dalam ilmu psikologi ini. Yang pertama itu aliran psikologi behavioristik. Nah, aliran behavioristik ini mungkin teman-teman banyak jumpai ya atau banyak kenal di pendidikan, ilmu-ilmu pendidikan. Karena ada namanya teori behavioristik gitu. Teori perilaku ya, itu. Dan di psikologi itu juga nanti ada aliran psikologi behavioristik. Nah, menurut pendapat Watson, perilaku manusia sama halnya dengan hewan dan mesin yang dapat dipelajari secara objektif. Jadi sebenarnya mempelajari manusia itu sama juga dengan mempelajari si Watson ini mengatakan hewan ya, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan mungkin sama ya. Dan manusia itu dapat dapat diprediksi, dapat diukur. Gitu. Nah ini dalam tataran behavioristik. Apa yang diukur, apa yang diprediksi dari perilakunya, itu, dari tindakan-tindakannya, dari lakunya, dari behavioristiknya. Ini yang dapat diukur, ini yang dapat diprediksi. Nah, dan hal ini juga didukung oleh mungkin nalar-nalar yang sifatnya positivistik ya. Positivistik itu sangat sangat bagaimana memandang manusia itu seperti mesin, memandang manusia itu dapat diprediksi, gitu, dapat diukur, dapat dilihat secara nyata. Nah, aliran ini meyakini bahwa manusia itu dalam fase apapun dia dapat diprediksi, dapat dilihat, dapat diperhatikan tumbuh kembangnya. Misalnya nih, anak yang umur 0 sampai 3 tahun pasti dia masih merangkak, baru belajar merangkak dan sebagainya. Nggak mungkin umur yang dari umur 1 tahun sudah bisa lari ke ke pasar misalnya beli apa dan sebagainya, minta apa dan sebagainya, nggak mungkin. Nah itu yang dikatakan bagaimana perilaku dari anak-anak atau tumbuh kembangnya anak-anak itu bisa diprediksi. Dan hal itu sama dengan anak A, anak B, anak C, perilakunya itu sama gitu. Jadi hal yang dapat diukur itu dari perilakunya, dari step atau langkah-langkahnya, dari fase-fasenya. Ini yang dikatakan oleh psikologi behavioristik. Karena meyakini itu perilaku manusia sama halnya dengan hewan dan mesin yang dapat dipelajari secara objektif itu. Misalnya nih, umur em, ya 7 sampai sekian tahun, bisa 9 tahun dan sebagainya, pasti sudah mulai aktif, mulai mandiri, mulai mengerjakan sesuatu dengan mandiri dan sebagainya, mulai bisa ya sudah bisa mungkin mengenal lawan jenisnya dan sebagainya, mulai sudah aktif itu. Nah, umur 1 sampai 2 tahun itu belum bisa. Nah, ini yang dikatakan bagaimana perilaku manusia itu dapat dipelajari, dapat dilihat, dapat diprediksi. Itu. Mungkin umur-umur 16 sampai 20 itu sudah mulai bagaimana memiliki kepribadian yang mandiri ya. Bagaimana melihat, bagaimana sudah punya rasa malu dan sebagainya. Eh, Ya, hal itu yang dipelajari oleh psikologi behavioristik. Jadi setiap fase anak atau fase manusia itu kita dapat pelajari, dapat lihat itu. Dan yang kita bisa perhatikan adalah pertumbuhan perilakunya. Dan pertumbuhan perilakunya ini biasanya sama dari setiap manusia ya. Itu sama itu. Jadi misalnya umur 16, 17, 18 itu sudah mulai bisa mengenal lawan jenisnya ya, sudah mulai apa
Ya sudah mulai kalau misalnya anak sekarang ABG sekarang sudah mulai pacaran dan sebagainya. Itu itu bisa kita lihat, itu bisa kita perhatikan itu. Dan setiap anak mengalami fase itu yang normal ya, yang dikatakan yang memiliki apa dimensi kemanusiaan yang wajar, yang normal itu. Gitu. Jadi eh, kalau misalnya anak yang umur 20, umur 21 belum belum mengenal lawan jenisnya, ini ada tanda tanya berarti ada kelainan mental, ada kelainan psikis dan sebagainya. Dan ini yang dipelajari, ini yang menandakan bagaimana manusia itu dikatakan wajar dan tidak wajar itu karena dilihat dari psikologi behavioristik ini. Itu. Jadi setiap fase-fase anak, setiap fase-fase manusia ini memiliki hal-hal yang memiliki kemiripan-kemiripan dengan manusia lain. Sehingga ketika kemiripan-kemiripan itu tidak ada di manusia satu misalnya, berarti sudah ada tanda tanya. Dan inilah bagaimana seorang psikolog itu mempelajari yang hal yang tidak wajar itu. Dan itu biasanya cepat atau mudah kita melihat bagaimana karena anak itu atau manusia itu sudah dapat diprediksi, sudah dapat diperhatikan, tumbuh kembangnya sudah kita bisa lihat. Betul. Kemudian teori behavioristik ini melihat individu hanya dari jasmani dan mengesampingkan mental. Para penganut teori ini tidak mengakui adanya bakat, kecerdasan, minat, dan perasaan individu dalam proses belajar. Menurut mereka, belajar hanya untuk melakukan refleksi-refleksi sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Seseorang sudah dianggap belajar apabila ada perubahan kebiasaan atau perilaku dirinya. Itu teori behavioristik kalau kita lihat dari perkembangan dalam teori pendidikan ya. Ini biasanya menyerempet di pendidikan karena nanti psikologi itu kalau bagi anak-anak atau teman-teman pendidikan akan mempelajari psikologi pendidikan dan psikologi pendidikan itu berkaitan dengan bagaimana mempelajari kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku anak didik yang nanti akan berkaitan dengan jiwa, mental dan kecerdasan atau pengetahuannya. Itu dari teori uh, atau psikologi behavioristik. Nah, yang selanjutnya itu ada psikologi kognitif. Nah, psikologi kognitif ini adalah aliran dalam ilmu psikologi yang memfokuskan perhatian pada pemahaman proses kognitif manusia, termasuk pemikiran, persepsi, memori, pemecahan masalah, bahasa, dan proses mental lainnya. Ini psikologi kognitif. Sebenarnya psikologi kognitif ini merupakan antitesa dari psikologi behavioristik. Kalau psikologi behavioristik ia mengesampingkan proses mental. Tetapi kalau psikologi kognitif, ia lebih memperhatikan proses mental ini, proses kecerdasan manusia ini, proses kognitif dari manusia ini. Gitu. Makanya nanti dengan penelitiannya Howard Gardner ya, Gardner itu melihat bahwa setiap manusia, jadi dia meneliti manusia itu sekurang-kurangnya ada 9 kecerdasan majemuk multiple intelligency gitu. Jadi jadi ada manusia itu memiliki perbedaan dari intelijensianya, dari kecerdasannya. Ada anak-anak yang kinestetik mungkin, ada anak-anak yang matematis logis misalnya hanya suka matematika dan sebagainya. Ada anak-anak yang language yang suka bahasa, ada anak-anak yang suka komunikasi, ada anak-anak yang suka musik dan sebagainya. Itu dalam penelitian Howard Gardner ya, ada multiple intelligency, ada kecerdasan yang majemuk. Jadi setiap anak itu, setiap pribadi itu sebenarnya pribadi yang unik, atau setiap manusia itu merupakan pribadi yang unik dan berbeda dengan manusia lain dan berbeda dengan individu lain itu. Nah, dari psikologi kognitif ini bagaimana membedakan manusia dari tahapan mentalnya, tahapan kecerdasannya gitu, kognitif. Karena dari apa yang dikatakan oleh psikologi behavioristik bahwa anak itu tumbuh kembangnya sama. Misalnya bayi bayi pas dalam dalam di umur 1 tahun, 2 tahun itu pasti merangkak dan mulai bisa berjalan mungkin di 3, 4 sampai 5 tahun gitu. Itu mulai bisa berjalan dan sebagainya. Tetapi psikologi kognitif ini mengatakan bahwa kita kita melihat perkembangan anak itu jangan dari perilakunya, jangan dari fisiknya, tetapi
bagaimana proses mentalnya yang kita ketahui. Iya, proses mentalnya. Jadi ketika misalnya anak-anak umur 7 tahun yang seharusnya bisa membaca, tetapi umur 7 tahun masih tidak bisa membaca, ini kan ada perbedaan kecerdasan di sini. Ada perbedaan apa intelektual di sini. Walaupun fisiknya sama, fisiknya seharusnya umur 7 tahun itu mungkin dalam tataran atau psikologi behavioristik mengatakan bahwa umur 7 tahun itu sudah bisa berbicara, apa sudah bisa apa sangat fasih ya, sangat apa membaca dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ada anak yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan sebagainya, berarti ada hal yang dalam proses mental di sini, loh. Sehingga psikologi kognitifnya lebih lebih menekankan bagaimana perkembangan mental ini yang lebih diutamakan itu. Jadi ada kognitif, jadi anak itu dibedakan melalui proses mentalnya, proses kognisinya. Itu psikologi kognitif itu. Aliran ini berusaha untuk memahami bagaimana individu memproses informasi, menghasilkan pemahaman, dan membuat keputusan. Psikologi kognitif melibatkan studi tentang bagaimana orang berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan, serta bagaimana mereka menggunakan informasi untuk berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Itu. Jadi yang lebih diperhatikan oleh psikologi kognitif ini adalah bagaimana proses mental, proses kecerdasan, proses pengetahuan yang dipersepsikan oleh manusia, dan pengetahuan itu masuk dalam memori individu manusia, sehingga ini yang membedakan bagaimana mental anak atau pengetahuan anak, kecerdasan anak itu berbeda-beda. Itu psikologi kognitif. Nah, ada namanya psikologi psikoanalisis. Jadi mungkin ini teman-teman sudah pernah kenal ya, bahwa ini dikembangkan atau digaungkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud ini punya teori ya, atau aliran psikoanalisis itu. Nah, psikologi psikoanalisis ini adalah aliran dalam ilmu psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang psikoanalisis terkenal pada awal abad ke-20. Psikologi psikoanalisis menggali konsep dan teori yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian, struktur pikiran, dan interaksi antara proses mental individu. Jadi yang paling terkenal itu bagaimana manusia itu dilihat dari perkembangan id, ego, dan superegonya. Nanti di belakang kan ada secara khusus membahas tentang Sigmund Freud ya. Nah, selanjutnya itu ada psikologi humanistik, teman-teman. Psikologi humanistik ini adalah aliran dalam ilmu psikologi yang menekankan pemahaman potensi manusia, pengembangan diri, dan pencarian makna dalam kehidupan. Itu. Nah, ini dilihat dari apa kata human di sini adalah manusia. Nah, manusia itu dalam dalam pandangan humanistik adalah individu yang ya satu dia memiliki keunikan, kemudian kedua keunikan ini adalah mendasarkan bahwa setiap manusia itu bebas untuk bagaimana mengembangkan dirinya. Itu kata kunci dari humanistik, kebebasan itu. Karena setiap anak ini atau setiap manusia ini adalah unik, sehingga keunikannya ini jangan dicampur adukkan dengan manusia lain, jangan dicampur adukkan dengan individu yang lain gitu. Kalau misalnya dicampur adukkan oleh atau dengan individu yang lain, maka seorang individu ini atau setiap individu ini tidak akan otentik menjadi dirinya sendiri, tidak akan asli menjadi dirinya sendiri. Karena ketika misalnya eh, individu satu yang seharusnya memiliki kepribadian yang otentik, kepribadian yang asli, ketika dia harus didoktrin dengan harus diikut sertakan, harus mengikuti dengan individu yang lain, maka kepribadian yang anak yang A ini dia akan sudah menjadi tidak otentik gitu. Nah, psikologi humanistik ini membuat demarkasi antara itu. Bagaimana setiap manusia ini harus berkembang, harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan relnya, sesuai dengan labirin yang harus ia tempuh, yang harus ia lewati. Gitu. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan psikologi yang lebih berfokus pada aspek-aspek klinis dan perilaku, seperti psikoanalisis dan behaviorisme.
psikologi humanistik yang muncul pada pertengahan abad ke-20 dianut oleh para psikolog terkenal seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Nah, Abraham Maslow itu mungkin teman-teman sudah kenal ya, hierarki kebutuhannya. Nanti di belakang akan ada saya jelaskan singkat ya Abraham Maslow itu. Dan Carl Rogers ini. Nah, Carl Rogers ini punya buku teman-teman yang saya sudah baca buku itu, judulnya Freedom to Learn. Jadi belajar untuk kebebasan. Sebenarnya konsep merdeka belajar atau belajar merdeka itu bukan konsep yang baru. Karena di abad 20 itu sudah ditulis oleh Carl Roger. Teman-teman bisa searching ya. Bukunya itu dengan judul Freedom to Learn. Jadi merdeka untuk belajar untuk merdeka. Ini menarik sekali. Bagaimana setiap anak itu harus memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dirinya. Bagaimana setiap anak itu harus memiliki kebebasan untuk dia otentik menjadi dirinya sendiri. Gitu. Nah, setiap instansi sekolah harusnya demikian, teman-teman. Jadi menurut Carl Roger ini, instansi sekolah atau instansi yang disebut instansi pendidikan yang disebut sekolah itu harus memberikan ruang, harus memberikan uh, pelayanan yang khusus bagaimana setiap anak itu agar berkembang sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kodrat alamiahnya, gitu. Kalau kodrat alamiah si anak itu adalah suka di musik atau suka di seni, harus diarahkan ke bidang itu. Nah, sehingga bagi Roger sangat sia-sia ketika kita memberikan pelajaran atau mata pelajaran yang anak itu tidak butuhkan. Sehingga dalam konteks pendidikan, sekolah itu harus memberikan fasilitas bagaimana anak itu harus tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alamiahnya. Itu. Jadi misalnya nih, saya nggak suka matematika nih. Dari kecil saya nggak suka matematika. Jadi jangan dipaksakan untuk belajar matematika. Itu. Nah, pendidikan kita itu kan cenderung memaksakan. Ada sifatnya mata pelajaran yang wajib, kemudian harus ditempuh oleh setiap siswa dan sebagainya, sehingga ini yang mengkacaukan bagaimana perkembangan anak itu. Karena seharusnya anak itu tumbuh dan berkembang, kalau menurut aliran humanistik ini ya, sesuai dengan kodrat alamiahnya. Jangan dicampur adukkan, jangan disamakan. Gitu. Makanya si Einstein mengatakan bahwa ketika ketika ikan itu diukur bagaimana caranya memanjat pohon, maka selama-lamanya ikan itu kan merasa bodoh. Nah, dalam pendidikan kita kan cenderung seperti itu, teman-teman. Jadi kita yang seharusnya mungkin tidak suka belajar matematika, tetapi kita diuji oleh mata pelajaran matematika itu. Dan ketika kita tidak mampu untuk mengerjakan soal matematika, maka kita dianggap sebagai bodoh, dong. Kita dianggap eh, apa kurang kurang mampu, kecerdasan kita dianggap kurang, gitu. Sehingga eh, sekolah-sekolah atau instansi pendidikan yang mungkin masih 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 bercokol dengan prinsip-prinsip positivistik, pasti yang paling diagung-agungkan atau yang paling didewakan atau yang paling dinomorsatukan adalah mata pelajaran atau bidang yang sifatnya sains. Sedangkan rumpun-rumpun humaniora itu dianggap sebagai mata pelajaran yang pendukung atau mata pelajaran subordinasi atau mata pelajaran yang dinomorduakan. Teman-teman mungkin nggak sadar ya, ketika teman-teman ketika pintar fisika, pintar biologi, maka teman-teman dianggap sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas. Tetapi ketika teman-teman suka melukis dan berhasil dan suka dan dari potensi yang teman-teman miliki dalam melukis ini berhasil mengantarkan teman-teman sebagai juara melukis antar sekolah misalnya, itu dinilai nomor dua daripada orang
orang yang mungkin juara dua sama juara dua di bidang sains misalnya. Itu kan anggapan itu atau stereotip itu akan menjadi ada level-level, ada jenjang-jenjang yang dinomor satukan dan dinomor dua kan. Nah, bagi pandangan humanistik itu ingin meniadakan hal itu. Karena setiap anak itu cerdas, setiap anak itu pintar, setiap anak itu memiliki kecerdasan di bidangnya masing-masing. Kalau mengukur ikan atau menguji ikan, bagaimana caranya memanjat pohon, pasti ikan itu akan selama-lamanya merasa bodoh. Itu makanya Einstein itu menganalogikan teman-teman, ada monyet, ada ikan, ada gajah, ada eh, kerbau, kuda dan sebagainya. Dan si guru itu biar adil, maka ujiannya ayo manjat pohon misalnya. Maka si ikan itu udah udah pasti nggak bisa manjat, gajah juga nggak bisa, kemudian kuda mungkin juga nggak bisa. Nah, yang paling bisa mungkin si monyet. Nah, ini sistem pendidikan kita mungkin demikian. Karena itu eh, hal yang paling didewakan atau hal yang paling diagungkan adalah ilmu-ilmu yang sifatnya sains itu. Teman-teman mungkin pintar di bidang agama misalnya, pintar di bidang seni misalnya, pintar di bidang penjas misalnya, penjaskes misalnya, olahraga misalnya. Itu kan menjadi mata pelajaran yang dinomor dua kan. Sedangkan orang-orang yang suka fisika, suka kimia, suka biologi, suka matematik misalnya, itu kan menjadi mata pelajaran yang dinomor satukan. Jadi kalau saya istilahkan itu ada kastanisasi dalam mata pelajaran. Ada kasta-kastanya, ada level-levelnya. Itu. Jadi eh, apa misalnya orang ke dokter teman-teman nih ketika di kedokteran misalnya, wih di kedokteran itu dianggap sebagai orang yang cerdas dan sebagainya. Sedangkan orang-orang atau teman-teman yang masuk di agama, masuk di pertanian mungkin dan sebagainya, yang rumpun-rumpun humaniora dan selanjutnya itu akan dikatakan ya di nomor dua kan, gitu. Stereotip masyarakat atau stereotip orang-orang di sekitar kita hanya mendewakan ilmu-ilmu yang sifatnya sains. Gitu. Nah, psikologi humanistik itu menentang hal itu karena setiap manusia ini adalah memiliki perbedakannya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing. Hmm, gitu ya. Jadi merdeka belajar atau konsep merdeka belajar sebenarnya bukan barang baru karena kalau kita telisik itu sudah sebelum itu sudah ditulis dan digaungkan oleh Carl Roger James untuk buku tentang freedom to learn gitu. Nah, selanjutnya itu ada psikologi sosial teman-teman. Psikologi sosial adalah cabang dalam ilmu psikologi yang berfokus pada studi tentang bagaimana individu dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sosial di sekitarnya. Ini kata kuncinya. Jadi setiap perbuatan kita itu pasti ada pengaruh dari orang lain gitu. Gitu. Sehingga ini akan masuk wilayah keilmuan, masuk wilayah kajian yang namanya psikologi sosial. Kehidupan kita itu selalu dipengaruhi oleh orang lain. Apalagi sekarang medsos ya. Medsos itu logikanya adalah like dan tidak like, komen dan tidak komen itu. Makanya ketika teman-teman misalnya memposting sesuatu nih, ya teman-teman perhatikan pertama itu apa? Pasti, wah ada nggak yang nge-like nanti ya? Ada yang nggak? Ada yang nge-repost? Pasti logikanya itu gitu. Karena seluruh aspek atau dimensi kehidupan kita itu ada pengaruhnya, ada kontribusinya oleh perilaku orang lain, dipengaruhi oleh setiap individu-individu yang masuk dalam lingkaran sosial itu, gitu. Sehingga kita tidak bisa hidup secara individual, otentik secara individual, karena setiap perilaku-perilaku kita itu juga dipengaruhi oleh orang lain. Bagaimana sekarang mungkin budaya konsumtif misalnya, itu akan dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya nih teman-teman, saya ada banyak sekali eh, apa yang yang kita perhatikan sekarang ya. Misalnya budaya konsumsi, misalnya, budaya konsumtif kita. Sekarang kan sangat sangat banyak menentukan atau sangat banyak menunjukkan dimensi hyper realitasnya.
realitas yang terlalu berlebihan itu. Realitas yang dikonstruksi atau realitas yang dibangun itu selalu uh, terlihat atau terkesan berlebihan. Ini hyper realitas itu. Biasanya budaya konsumtif itu sifatnya pasti hyper reality. Misalnya di teman-teman saat makan misalnya, itu saya perhatikan sering apa diposting makanannya, difoto makanannya secara rapi, angle dari sudut ada apa dari angle yang ini supaya kelihatan apa bagus, mewah dan sebagainya. Padahal di balik itu kita bisa lihat eh, logika-logika yang lain. Kita bisa lihat situasi-situasi atau keadaan-keadaan yang lain di balik itu. Mungkin saja saat mungkin makan mewah dan sebagainya, besoknya ada keadaan-keadaan lain, ada situasi-situasi yang lain itu. Betul. Jadi sebenarnya sadar dan tidak sadar perilaku kita itu dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan kita atau lingkungan sekitar kita. Itu psikologi sosial ya. Nah, jadi ilmu ini mencoba untuk memahami perilaku manusia dalam konteks interaksi sosial dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan individu. Itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita sadar atau tidak sadar, baik dari pikiran kita, cara berperilaku kita, cara untuk kita melihat satu fenomena, melihat satu realitas, kemudian bagaimana perasaan dan tindakan individu itu selalu dipengaruhi oleh orang lain. Ada kontribusi orang lain dalam pikiran kita, dalam perasaan dan tindakan kita. Itu psikologi sosial. Nah, psikologi sosial menggabungkan unsur psikologi individu dengan unsur sosiologi yang lebih luas dengan tujuan memahami hubungan sosial dan dinamika kelompok. Nah, ilmu ini memeriksa bagaimana orang dipengaruhi oleh orang lain dan situasi sosial. Ini mencakup konsep konformitas, kemungkinan untuk mengikuti norma sosial, kepatuhan, atau respon terhadap otoritas, dan tekanan sosial. Jadi, psikologi sosial itu atau hal-hal yang ber, apa, yang turut mempengaruhi kita itu biasanya lebih memberikan kontribusi-kontribusi dalam tataran nilai, dalam tataran norma, dalam tataran moral. Nah, itu yang biasanya mempengaruhi kita. Hal yang dikatakan bernilai dan tidak bernilai, hal yang dikatakan baik dan tidak baik, hal yang dikatakan apa berperilaku secara sebentar. Nah, hal yang berperilaku apa? Jadi perilaku sosial ataupun eh, lingkungan sosial itu mempengaruhi bagaimana tatanan nilai atau mengikat kita dalam bingkai tataran nilai itu, kemudian norma, kemudian aturan-aturan yang sifatnya kita kita harus turut untuk mematuhi. Jadi asas kepatuhan, kemudian norma-norma dan sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana orang-orang lain mempengaruhi kita. Itu sebenarnya psikologi sosial. Nah, kenapa sebenarnya ketika mengambil milik orang lain dikatakan salah, dikatakan keliru? Karena itu sudah diatur dalam norma-norma sosial. Nah, hal ini yang mempengaruhi psikologis secara individu kita bahwa mengambil sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu dikatakan salah. Jadi ada nilai-nilai, ada norma-norma yang sifatnya dalam atau yang keberadaannya dalam masyarakat sosial yang turut mempengaruhi psikologis individu gitu. Itu namanya psikologi sosial. Bagaimana seseorang itu atau setiap individu itu dipengaruhi oleh orang lain dan orang lain memiliki kontribusi terhadap bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita merasakan sesuatunya. Nah, psikologi sosial mempelajari peran komunikasi termasuk komunikasi verbal dan nonverbal serta pengaruh media massa pada perilaku dan pandangan sosial. Itu secara umum ya psikologi sosial.
Nah, selanjutnya ada namanya psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan adalah cabang dalam ilmu psikologi yang berkaitan dengan studi tentang perubahan perilaku, kognitif, emosional, dan sosial yang terjadi pada setiap individu sepanjang rentang usia mereka, mulai dari bayi hingga dewasa. Ini ada psikologi perkembangan. Gitu. Jadi, tidak hanya fisik yang berkembang, tetapi bersamaan antara fisik, intelektual, kemudian kecerdasan, kemudian perilaku, kemudian emosional, dan sosial itu beriringan gitu. Nah, ketika fisiknya dari umur 0 sampai 1, 0 sampai 2 dan sebagainya, ada perkembangan fisik, ada perkembangan intelektual, ada perkembangan emosional yang berkembang secara bersamaan di dalam setiap individu itu. Itu namanya psikologi perkembangan. Jadi walaupun tingkatannya atau levelnya berbeda-beda setiap setiap perkembangan itu, tetapi itu selalu berbarengan, teman-teman. Itu namanya psikologi perkembangan. Jadi setiap fase, setiap perkembangan manusia itu secara bersamaan juga berkembang atau juga mengalami perubahan-perubahan terkait dengan perilakunya, kognitifnya, emosionalnya, dan sosialnya. Itu sampai nanti pada mungkin usia dewasa dia sudah matang secara kognitifnya, secara perilaku, emosional, dan sosialnya. Gitu. Jadi psikologi perkembangan ini mengatakan bagaimana setiap individu itu memiliki fase-fase yang secara hierarki, yang secara berkelanjutan, yang secara linier, seorang manusia itu atau setiap individu itu mengalami perkembangan-perkembangan yang berkembang secara bersamaan. Gitu. Tetapi setiap levelnya atau kadar dari perkembangannya itu jelas berbeda-beda ya, tergantung dari sosialnya, tergantung dari lingkungannya dan sebagainya. Itu psikologi perkembangan. Nah, ada namanya psikologi klinis, teman-teman. Psikologi klinis ini adalah cabang dalam ilmu psikologi yang berkaitan dengan diagnosis, perawatan, dan pemahaman masalah mental dan emosional individu. Para psikologi klinis bekerja dengan individu yang mengalami berbagai masalah psikologis, termasuk gangguan mental, stres, depresi, kecanduan, trauma, dan masalah kesehatan mental lainnya. Mereka juga terlibat dalam penelitian dan pengembangan metode terapi serta intervensi psikologis. Nah, psikologi klinis ini khusus untuk bagaimana melihat perkembangan manusia itu dilihat dari mentalnya, dan psikologi klinis ini khusus melihat dari perspektif atau dari sudut pandang gangguan ataupun hal-hal yang mempengaruhi mental seseorang gitu. Sehingga hal yang berkaitan dengan itu yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana gangguan mental, stres, depresi, kecanduan, trauma ini dipelajari dalam lingkup psikologi klinis. Itu bagaimana gangguan mental seseorang, bagaimana tingkat kestresan seseorang, bagaimana tingkat depresi seseorang, bagaimana trauma seseorang akan masa lalu, kemudian trauma seseorang terkait dengan hal-hal yang menjadi apa yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar dari perilaku-perilaku kehidupan sebelumnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya setiap manusia ini memiliki hal ini, gangguan mental, stres, depresi, dan sebagainya. Ini memiliki tergantung dari tingkatnya, dan psikologi klinis ini mempelajari hal itu. Gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, teman-teman, bahwa si Sigmund Freud mengatakan bahwa kepribadian manusia itu eh, ada tiga hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa si Freud ini menekankan dimensi manusia ini ada yang dikatakan id, ego, dan superego. Nah, sebenarnya mudah memahami ini, teman-teman. Id ini adalah komponen yang paling primitif dan tidak sadar dari kepribadian. Ini mewakili dorongan dasar individu, setiap keinginan, hasrat, dan naluri. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, mencari kepuasan segera tanpa memperhatikan norma sosial atau moral. Id juga tidak memiliki kemampuan untuk mengenal waktu atau realitas. Id ini itu
sama dengan kalau kita memahami karena si apa hmm, si Sigmund Freud ini terpengaruh dengan teori evolusi dari Charles Darwin bahwa manusia itu dikatakan evolusi dari kera, evolusi dari monyet itu. Sehingga ini adalah bagaimana manusia itu juga memiliki insting hewani, insting hewan itu. Karena manusia ini sebagai animal, manusia ini sebagai binatang. Makanya manusia ini dikatakan sebagai animal rasional, binatang yang berpikir, animal rasional. Animal itu kan binatang, rasional berpikir. Jadi binatang yang berpikir. Karena kita memiliki pikiran, itu yang membedakan kita dengan binatang. Makanya manusia itu dikatakan animal rasional. Kalau misalnya pikiran sudah nggak ada, atau sudah nggak bisa mikir, mungkin tinggal animalnya aja, kan? Tinggal binatangnya saja. Kan? Nah, sehingga manusia itu dalam pandangan Sigmund Freud, itu memiliki insting hewani. Jadi sebenarnya kita ini atau manusia ini digerakkan oleh insting hewani. Apapun itu berkaitan dengan seksual, berkaitan dengan libido itu ya. Kalau si Freud dengan banyak istilah-istilah yang dikeluarkan adalah insting hewani berkaitan dengan seks, berkaitan libido dan sebagainya, hasrat. Ya, jadi ini berkaitan dengan nafsu, nafsunya itu pun nafsu hewan gitu. Jadi kita ini memiliki insting hewani itu. Jadi ingin menggerakkan, ingin memenuhi hasrat kita. Kalau tidak ada ego dan super ego ini, mungkin kita sama dengan hewan itu. Karena kita sebenarnya memiliki ini atau insting hewan ini. Namun kita dikendalikan oleh ego dan super ego. Ini teorinya Freud. Karena Freud ini sebenarnya kalau kita telusuri dan saya baca dari yang mempengaruhi Freud ini, ternyata dia dipengaruhi oleh Charles Darwin. Charles Darwin kan terkenal dengan teori evolusinya, walaupun sampai sekarang ada banyak pro dan kontranya, bahkan ada yang membantah teori itu dan sebagainya. Namun si Freud ini mengambil sisi teori evolusi dari Darwin, bahwa manusia ini memiliki dimensi itu, manusia ini memiliki hasrat kehewanan itu. Makanya ketika hasrat ingin menguasai, hasrat ingin menguasai orang lain, kemudian hasad ingin ingin apa uh, saling kompetisi dengan orang lain dan sebagainya. Karena kita sebenarnya mempunyai dorongan hewani gitu. Itu nafsu seksualnya dan sebagainya. Kemudian banyak hal-hal yang sifatnya nafsu ya, nafsu tanda kutip ya, bahwa eh, kepribadian seseorang ini memiliki atau identik dengan insting hewani itu. Itu it. Ego adalah komponen yang berfungsi sebagai mediator antara it dan realitas eksternal. Nah, ini sudah mulai ke atasnya. Jadi tadi bahwa manusia itu memiliki insting hewani, tetapi masih bisa dikendalikan oleh ego. Ego ini masuk karena kita mempunyai nalar itu tadi. Kita mempunyai hal yang pikiran itu tadi. Kita bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk dan sebagainya. Kalau hewan, mungkin dia hanya insting insting hewan ya, dia nggak berpikir. Kalau dia eh, apa eh, hasrat seksualnya muncul di mana saja, mungkin dia akan sembarang tempat melakukan itu, karena hasrat seksual. Kita hewan itu didorong oleh hasrat-hasrat hewani itu. Manusia memiliki itu, tapi masih dikendalikan oleh ego. Jadi ego itu karena kita memiliki rasional itu, rasio itu, maka kita bisa mengendalikan itu. Kita bisa mengendalikan insting hewani itu. Ya karena manusia ini sebenarnya memiliki insting hewani, insting hewan gitu. Gitu.
Ego berusaha untuk memadukan keinginan dan dorongan id dengan kenyataan sosial dan moral. Ego bekerja berdasarkan prinsip kenyataan yang mencakup pemikiran logis dan penundaan kepuasan demi kepentingan jangka panjang. Nah ini ego. Jadi ego itu ringkasnya teman-teman atau singkatnya kalau biar kita mudah memahami bagaimana manusia ini memiliki pikiran-pikiran logis yang disumberkan dari rasionya, yang disumberkan dari nalarnya itu. Jadi kita masih bisa mengendalikan insting hewani itu secara rasio ya, secara nalar. Dan ada super ego. Jadi super ego itu adalah komponen yang menginternalisasikan norma dan aturan sosial. Super ego bertindak sebagai pengawas internal yang mengatur perilaku individu dan mengevaluasi kesalahan moral. Super ego beroperasi berdasarkan prinsip ideal, mencari perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai moral yang diinternalisasi. Jadi super ego itu lebih di atas lagi. Kalau it di bawah. Jadi it itu insting hewani, ego bagaimana manusia itu memiliki eh, prinsip-prinsip rasional, prinsip-prinsip moral. Kemudian super ego itu sudah mulai menjadi norma-norma sosial, aturan-aturan sosial. Karena super ego itu adalah bagaimana ya kumpulan-kumpulan individu yang membentuk komunitas sosial, yang membentuk masyarakat sosial, itu dikatakan super ego. Jadi ada lingkup, ada norma-norma yang dihasilkan atau yang diinternalisasikan dari prinsip-prinsip moral dari masyarakat sosial itu. Itu namanya super ego. Jadi kita sebenarnya dikendalikan oleh norma-norma sosial. Tidak hanya ego kita ya, tidak hanya ego dalam dalam kalau misalnya dalam dalam Freud ini mengartikan ego bagaimana nalar kita berfungsi, eh, apa rasio rasio kita berfungsi, tetapi kita juga dilingkupi atau dibingkai oleh super ego atau aturan-aturan sosial, norma-norma sosial yang dibentuk dari kumpulan-kumpulan ego itu yang membentuk masyarakat sosial itu. Itu ya. Jadi kita itu dipengaruhi oleh itu, aturan sosial, norma-norma sosial dan sebagainya. Ya. Jadi sejatinya manusia ini sama dengan hewan, tetapi dia masih bisa dibentengi dengan ego dan super ego itu. Itu ya, paham ya terkait dengan Sigmund Freud. Nah, kepribadian manusia menurut Carl Gustav Jung. Nah, mungkin pada hari ini saya lebih berfokus pada psikolog-psikolog ya, psikolog-psikolog yang terkenal atau tokoh-tokoh psikologi yang terkenal seperti Freud tadi dan ini Carl Gustav Jung. Jadi kalau teman-teman memahami Carl Gustav Jung ini, dia adalah murid dari Freud. Jadi Jung ini murid dari Freud yang nantinya dia membantah gurunya. Itu. Awalnya si Jung ini setuju dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Freud itu. Tetapi selanjutnya ketika dia memahami lebih luas di bidang psikoanalisis itu, ternyata dia memiliki atau dia mengembangkan teori yang berbeda dengan gurunya. Sehingga saya baca ya, dalam dalam bagaimana perseteruan antara guru dan murid ini. Jadi awalnya ini adalah guru dan murid, bahkan si Jung ini dulu sangat dibangga-banggakan oleh Freud ya, sangat disayangi oleh Freud karena Jung ini dianggap memahami alur pemikiran Freud. Jadi Jung ini dikatakan sebagai murid yang sangat cerdas oleh Freud itu, muridnya Freud. Tapi dalam perjalanannya si Freud ini justru membantah gurunya. Jadi berdebat dengan gurunya karena ada yang tidak sepahaman gitu. Sehingga si Jung ini memiliki teori yang baru. Jadi sebenarnya dalam dunia akademik, dalam dunia intelektual tidak masalah antara guru dan murid itu saling apa pro dan kontra gitu atau saling kontra gitu. Karena ketika kontra akan melahirkan satu teori baru, satu penemuan baru dan ini yang dilakukan oleh Freud dan Jung gitu. Kalau dulu bahkan Jung ini dikatakan orang yang sangat cerdas, orang yang sangat mampu memahami ide-ide dari Freud sangat cepat itu. Itu Jung.
Bahkan dalam satu seminar ketika dalam forum psikolog apa dalam dalam forum psikoanalisis ya, dua tokoh ini dipertemukan antara Freud dan Jung. Nah, mereka berdebat di dalam seminar itu, satu forum itu. Itu sangat sangat asik sekali kalau kita bayangkan hal itu ya, bagaimana Freud dan Jung ini. Nah, si Jung menganggap bahwa manusia itu oke, pertama ada aku atau ada ego. Ego dalam teori Jung mirip dengan konsep ego dalam teori Freud. Ini adalah pusat kesadaran individu dan berfungsi sebagai mediator antara diri individu dan dunia luar. Ego mengintegrasikan pemikiran, perasaan, dan pengalaman individu. Nah, karena sebenarnya manusia itu memiliki dimensi apa rasio, dimensi nalar yang memungkinkan bahwa manusia itu bisa membedakan satu hal. Jadi ada aku, ada ego itu. Nah, selanjutnya manusia itu sebenarnya memiliki persona. Kalau dalam persona, apa bahasanya Jung, persona itu adalah topeng sosial yang digunakan oleh individu untuk berinteraksi dengan dunia luar. Sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat pandangan-pandangan Jung atau argumen-argumen Jung khususnya mengenai persona, bahwa manusia itu sesungguhnya menggunakan topeng sosial. Itu. Contohnya nih, seorang misalnya ibu. Ibu itu adalah topeng karena karena ketika dia bersama dengan anaknya, misalnya nih anak ketika ketika sering kali misalnya saat anak minta makan nih misalnya atau dalam satu satu hari. Nah, si ibu ini mungkin ketika memasak dan sebagainya, kemudian apa si ibu biasanya menyuruh anak-anaknya untuk makan duluan gitu. Itu sebenarnya topeng sosial yang digunakan. Jadi kita ini dalam dalam berperilaku atau dalam bertingkah dalam melakukan sesuatu sering menggunakan topeng-topeng itu. Misalnya nih saya ketika mengajar ini saya menggunakan topeng sosial. Saya menggunakan topeng sebagai dosen gitu. Jadi bagaimana saya layaknya sebagai dosen? Padahal di luar itu mungkin saja saya berbeda dengan apa yang saya tampilkan pada hari ini. Sehingga saya pada hari ini menggunakan batik dan sebagainya ketika bertemu dengan teman-teman karena saya menggunakan topeng sosial. Apapun yang teman-teman lakukan, itu teman-teman senantiasa menggunakan topeng sosial. Misalnya nih teman-teman mungkin sekarang menggunakan topeng sosial atau personanya itu sebagai mahasiswa. Mungkin saja teman-teman memahami apa yang saya sampaikan, tapi ketika teman-teman memposisikan atau menggunakan persona sebagai mahasiswa, maka teman-teman memiliki tugas atau memiliki kewajiban untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Itu adalah persona, adalah topeng sosial yang teman-teman gunakan. Dalam hal apapun, seseorang itu menggunakan topeng sosial. Mungkin pada saat saat ini situasinya panas dan sebagainya karena saya menggunakan topeng atau persona saya sebagai dosen, maka saya tetap menggunakan baju batik dan sebagainya, baju yang formal dan sebagainya, karena saya menggunakan topeng sosial. Dalam hal apapun, itu teman-teman menggunakan topeng sosial. Itu. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, selalu ada persona ini, selalu ada topeng ini. Jadi ketika kita berinteraksi, kita selalu menggunakan topeng ini. Topeng bukan berarti uh, apa wajah itu ya, tetapi topeng sosial, persona yang dijelaskan oleh Freud itu. Misalnya seorang ayah nih, misalnya ketika saya di rumah itu menggunakan topeng sosial sebagai ayah misalnya. Jadi ayah bagaimana mengayomi dan sebagainya itu sebenarnya topeng sosial sebagai persona. Misalnya teman-teman nih ada yang pacaran misalnya sebagai pacar dan sebagainya itu sebenarnya persona, topeng yang teman-teman gunakan. Karena mungkin saja ketika teman-teman punya pacar dan apa marahan, ngambek dan sebagainya, ya teman-teman berusaha untuk mengayomi, berusaha untuk meladeni, karena teman-teman menggunakan persona.
menggunakan topeng sosial. Teman-teman misalnya sebagai istri di rumah nih misalnya, pagi-pagi harus masak, pagi-pagi harus nyapu dan sebagainya. Karena teman-teman menggunakan persona, topeng sosial yang digunakan sebagai istri. Bagaimana layaknya istri? Istri harus bekerja apa, kemudian memasak dan sebagainya. Itu topeng sosial. Ini yang dikatakan oleh Jung, Carl Gustav Jung. Jadi apapun tindakan kita ketika dalam dalam konteks berinteraksi dengan orang lain atau berinteraksi dengan individu lain, maka topeng sosial itu kita gunakan. Ini ya Carl Gustav Jung. Jadi ada persona sebenarnya. Jadi misalnya nih dalam profesi apapun teman-teman, kalau kita analisis atau kita lihat dengan persona yang dikatakan oleh Jung ini, maka selalu ada topeng sosial. Misalnya seorang polisi nih, ketika dia bertugas, dia menggunakan topeng sosial sebagai polisi. Bagaimana layaknya polisi? Bagaimana seharusnya dia berperilaku seperti polisi? Itu topeng sosial. Karena ketika dia di rumah, atau ketika dia tidak sedang berinteraksi dengan orang lain, dia nggak akan berperilaku seperti polisi. Jadi kuncinya adalah bagaimana ketika orang berinteraksi dengan individu lain, maka dia selalu menggunakan topeng sosial. Apapun yang kita gunakan, misalnya apapun yang kita sebutkan, misalnya seorang guru nih, seorang guru bagaimana kesabaran, kesantunan, kemudian bagaimana seorang guru itu harus mendidik anak dan sebagainya. Itu topeng sosial yang ia gunakan. Ia menggunakan topeng itu, topeng keguruannya, topengnya sebagai guru, agar ketika dia menjalankan profesinya, ketika dia berinteraksi dengan anak didiknya, maka anak didiknya ini eh, menaati apa yang dikatakan oleh gurunya dan sebagainya. Ia menggunakan topeng itu, menggunakan persona sebagai guru, gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita sebutkan, apa yang kita jelaskan, ketika dalam tataran interaksi dengan orang lain, maka kita selalu menggunakan persona ini. Ini bagi Carl Gustav Jung. Jadi selalu apapun yang kita sebutkan, jadi kita menggunakan topeng sosial ini. Itu mungkin dalam 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 tataran mungkin eh, siapa nih di sini yang pengalamannya mungkin lebih luas, mungkin eh, tadi apa Bu siapa Bu Septi, mungkin Pak Amin dan lain sebagainya, ketika mungkin punya pengalaman yang lebih luas mungkin ya. Tapi ketika posisinya sebagai mahasiswa, maka dia menggunakan topeng sosialnya sebagai mahasiswa yang harus mendengarkan, yang harus eh, hadir dalam mata kuliah dan sebagainya. Mungkin saja pengetahuannya itu lebih luas, dan apa yang saya katakan, apa yang saya jelaskan ini beliau sudah ketahui. Tetapi kita tetap menggunakan persona ini, tetap menggunakan topeng sosial ini. Karena dalam tataran interaksi dengan orang lain, interaksi dengan individu lain. Mungkin teman-teman ada yang sebagai suami, ada yang sebagai istri. Teman-teman masing-masing menggunakan topeng itu, menggunakan persona itu sebagai, iya, sebagai eh, apa? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak dan sebagai teman-teman menggunakan topeng sosial itu. Itu yang disebut sebagai per persona. Nah, selanjutnya ada self. Self itu artinya diri. Self atau diri sejati adalah inti kepribadian yang lebih dalam yang mencakup semua potensi individu. Diri adalah pusat energi dan sumber kreativitas individu. Menurut Jung, tujuan utama perkembangan individu adalah mengintegrasikan ego dan persona ke dalam diri yang sejati atau self. Nah, selanjutnya itu uh, si Jung itu mengatakan ada diri yang sejati. Diri sejati itu adalah bagaimana mengintegrasikan antara ego dan persona itu. Jadi sebenarnya ketika kita lepas atau kita sedang tidak berinteraksi dengan orang lain, maka di sana mungkin kita akan sesekali menemukan inilah saya. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, melakukan apa percakapan sosial dengan orang lain, topeng atau persona itu pasti akan kita gunakan. Nah, terlepas lagi kita memilih menggunakan topeng yang mana. Apakah kita menggunakan topeng sebagai pendengar, topeng jadi banyak topeng sebenarnya yang dimiliki oleh manusia itu. Gitu. Jadi ini jadi tergantung ketika misalnya teman-teman
berinteraksi dengan siapa, melakukan komunikasi sosial dengan siapa, kemudian teman-teman memilih menggunakan topeng apa dalam interaksi itu. Jadi self itu adalah bagaimana kepribadian yang lebih apa eh, dalam itu atau yang eh, kepribadian yang sejati itu ketika teman-teman tidak sedang melakukan interaksi atau tidak sedang melakukan percakapan sosial dengan orang lain. Jadi teman-teman memahami diri sendiri teman-teman. Yang mampu memahami atau yang mampu memperhatikan dirinya adalah diri sendiri teman-teman. Nah, di sanalah self itu atau diri itu akan muncul gitu. Itu Jung ya. Kemudian selanjutnya, nah Jung ini juga oke, bentar. Nah, Jung ini juga mengenalkan mungkin teman-teman eh, mengenal atau pernah mendengar kata introvert dan extrovert. Ini dalam dunia psikologi mungkin sudah banyak dikenal atau sering didengarkan istilah ini. Yang memperkenalkan pertama kali istilah introvert dan extrovert adalah Carl Gustav Jung itu. Gitu. Jadi eh, terlebih lagi bahwa introvert atau introversion dan extrovert ini adalah dimensi yang menggambarkan sejauh mana seseorang cenderung fokus pada internal, pikiran, perasaan, refleksi, atau eksternal, interaksi sosial, pengalaman luar dalam menghadapi dunia. Makanya teman-teman bisa diklasifikasikan sebagai orang yang introvert atau orang yang extrovert. Orang yang suka memahami dirinya sendiri sebagai pribadi, individu yang kedalaman dirinya, atau orang yang cenderung suka berinteraksi atau suka interaksi sosial, suka apa bergaul, mudah bergaul dan sebagainya. Itu. Jadi introvert dan extrovert. Jadi ada yang mandiri, ada yang suka dengan dengan kemandiriannya, dengan kediriannya, atau suka apa ya? Bukan 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 istilah merenung sendiri ya, tapi dia lebih suka menyendiri ya. Itu introvert. Lebih suka dialog pada dirinya sendiri. Itu introvert. Kalau ekstrovert, dia lebih cenderung lebih menyukai interaksi sosial, lebih menyukai komunikasi sosial, lebih menyukai relasi sosial ya yang ia bentuk. Suka berdiskusi, suka ngobrol dan sebagainya. Tapi ada orang yang juga introvert. Ketika di luar, ketika berada di lingkungan sekitarnya, dia memilih diam dan sebagainya. Itu introvert. Nah, jadi ini yang membedakan bagaimana introversion dan extraversion. Jadi istilah introvert dan extrovert itu pertama kali diperkenalkan oleh Carl Gustav Jung. Itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kepribadian menurut Gordon Allport. Nah, Allport berpendapat bahwa setiap individu memiliki sejumlah ciri kepribadian unik yang disebut kepribadian sentral. Ini adalah ciri-ciri pribadi yang khas dan konsisten yang mendefinisikan seseorang sebagai individu. Kepribadian sentral adalah ciri-ciri yang paling penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Jadi selain kepribadian sentral, individu juga memiliki kepribadian sekunder yang lebih kontekstual. Ciri-ciri ini mungkin lebih bergantung pada situasi dan tidak selalu konsisten. Jadi biar mudah dipahami bahwa Alport ini menjelaskan manusia ini memiliki prinsip atau memiliki kepribadian yang melekat pada dirinya. Jadi sebenarnya apa ya? Jadi setiap manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Itu itu Gordon Allport. Jadi ada prinsip sentral yang ia miliki. Kepribadian sentral yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi manusia ini mungkin suka apa? Suka berbicara, suka menyendiri, suka berdiskusi, kemudian suka menulis, suka macam-macam.
Jadi ada kepribadian sentral. Jadi sebenarnya manusia ini memiliki kepribadian yang asali. Jadi yang berbeda dengan orang lain. Gitu. Tetapi ada juga kepribadian yang sifatnya sekunder. Ketika menyesuaikan dengan lingkungan, menyesuaikan dengan situasi atau keadaan sosial, maka kepribadian sekunder ini akan muncul. Gitu. Mungkin saja teman-teman nggak suka apa nih, nggak suka makan nih, nggak suka makan di kafe misalnya. Tetapi karena ada ajakan teman-teman mungkin ketika wah ini masa nggak pernah makan di kafe dan sebagainya, mungkin ada perasaan-perasaan atau dimensi itu, maka kepribadian sekunder ini muncul. Nah, teman-teman berusaha untuk mengikuti apa teman-teman yang mungkin makan di kafe dan sebagainya, kemudian nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Padahal teman-teman mungkin nggak punya kepribadian yang suka nongkrong di malam minggu atau nongkrong di malam. Karena ada ajakan ini, ada teman-teman yang mengajak dan teman-teman takut untuk dibilang A, dibilang B, maka teman-teman mengikuti. Ini sebagai kepribadian sekunder. Bagaimana teman-teman memahami atau mengikuti kemauan individu-individu yang lain itu sebagai eh, kepribadian sekunder. Padahal teman-teman memiliki kepribadian sentral bahwa teman-teman tidak suka nongkrong. Tetapi karena ada individu-individu yang lain, teman-teman mengikuti dan enjoy terhadap uh, tongkrongan itu, gitu. Dan mungkin senang, merasa bahagia, merasa gembira dan sebagainya. Padahal teman-teman mungkin tidak bisa apa uh, tidak suka dengan hal itu. Itu ya si Alport. Nah, menurut Alport, kepribadian memiliki tiga fungsi utama: penyesuaian, penerapan, dan ekspresi diri. Self-expression. Kepribadian membantu individu beradaptasi dengan lingkungan, mencapai tujuan mereka, dan mengungkapkan diri. Jadi, yang disebutkan oleh Alport ini, bagaimana kepribadian sentral dan kepribadian sekunder itu, jadi memiliki tiga fungsi utama. Penyesuaian, tentunya karena manusia itu sebagai homo socius yang uh, hidup dengan individu-individu sosial yang lainnya, maka mau tidak mau teman-teman harus juga mengikuti apa lingkungan-lingkungan sosial karena ada prinsip penyesuaian itu tadi. Seperti yang saya tadi contohkan, mungkin saja teman-teman tidak suka nongkrong, tapi karena ada ajakan-ajakan secara sosial yang mengatakan apa nongkrong dan sebagainya, mungkin teman-teman sesekali mengikuti itu dan teman-teman apa kelihatan nyaman, kelihatan sama seperti orang-orang lain, walaupun teman-teman sejatinya itu tidak suka nongkrong karena ada penyesuaian. Itu ya, itu sih Alport. Nah, kemudian kepribadian menurut Eric Fromm. Mungkin teman-teman tokoh-tokoh ini kalau apa saya bersyukur mungkin ya kalau misalnya teman-teman baru mendengar tokoh-tokoh ini atau baru mendengar pemikiran-pemikiran ini, tapi kalau misalnya teman-teman sudah pernah dan sudah membacanya dan sudah memahami, mungkin kita bisa berdiskusi ya agar kita mempunyai apa wawasan yang lebih luas terkait dengan apa yang kita gali berkaitan dengan pemikiran-pemikiran tokoh ini. Nah, Fromm memandang bahwa kepribadian sebagai struktur karakter yang mencerminkan pola-pola perilaku, nilai dan sikap individu. Fromm berpendapat bahwa ada dua orientasi hidup dasar yang mempengaruhi kepribadian individu, yaitu orientasi berhabitat dan orientasi berpemilik. Orientasi berhabitat mencerminkan fokus individu pada hubungan dan koneksi dengan orang lain. Sementara orientasi berpemilik mencerminkan dorongan individu untuk memiliki, mengontrol, dan menguasai dunia dan orang lain. Nah, sebenarnya menurut si Fromm, manusia itu memiliki hasrat untuk menguasai, hasrat untuk memiliki, hasrat untuk mengontrol orang lain. Itu hasrat untuk bersaing. Teman-teman mungkin di kelas sadar atau tidak sadar pasti ada orang yang selalu menonjol, selalu menampilkan apa ingin menonjol dari orang-orang lain. Jadi sebenarnya setiap manusia itu punya dorongan-dorongan ini, ingin memiliki, ingin mengontrol dan ingin menguasai dunia dan orang lain. Itu jadi hasrat manusia ini sebagai satu yang wajar saja karena
manusia itu memiliki daya itu, manusia memiliki hasrat itu. Jadi setiap manusia itu sangat berkeinginan untuk atau sangat memiliki hasrat untuk mengontrol orang lain, menguasai orang lain. Itu ya, jadi si Fromm mengatakan itu. Nah, Fromm meyakini bahwa budaya dan masyarakat berperan penting dalam membentuk kepribadian individu yang mengidentifikasi bagaimana struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat mempengaruhi cara individu memandang diri mereka sendiri dan dunia sekitar. Jadi itu menurut kepribadian menurut Eric Fromm. Nah, Fromm menganggap kepribadian sebagai sesuatu yang berkembang sepanjang hidup. Ia mengamati bahwa pengalaman dan perubahan situasi dalam kehidupan individu berperan dalam mengubah karakter dan kepribadian mereka. Fromm juga mempertimbangkan peran kebebasan individu dalam perkembangan kepribadian. Jadi karena Fromm ini menganut psikologi humanistik ya, humanistik bagaimana seorang itu harusnya bebas, jangan terkungkung dengan apa super ego yang dikatakan oleh Freud itu ya. Karena manusia ini sebagai individu yang bebas dan kepribadian setiap manusia ini adalah kepribadian yang unik. Dan keunikan itu harus menjadi autentik yang berada dalam diri sendiri, yang berada dalam setiap individu. Gitu. Jadi sangat melekat psikologi humanistik dalam pandangan Fromm ini. Kemudian terakhir teman-teman, saya bawakan juga kepribadian dalam pandangan Abraham Maslow. Jadi Maslow itu mungkin sangat terkenal ya, Abraham Maslow. Dia memiliki hierarki kebutuhan. Jadi manusia ini memiliki kebutuhan ini teman-teman. Jadi ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini apa? Kebutuhan ini, sandang, pangan, papan ini. Kebutuhan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan sebagainya. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menjadi kekecewaan dalam diri manusia. Misalnya pakaian, pakaian yang seharusnya sekarang kan pakaian ada pakaian bermerek atau pakaian biasa dan sebagainya. Ketika dia bisa membeli pakaian yang mungkin bermerek dan sebagainya, maka kepuasan itu akan terpenuhi. Fisiologis teman-teman akan terpenuhi. Tetapi ketika melihat orang lain pakaiannya yang mewah-mewah dan sebagainya, kemudian itu akan ada rasa ketidakterpenuhan dalam diri. Ini menurut Abraham Maslow, bahwa setiap manusia atau kebutuhan paling dasar adalah kebutuhan fisiologis. Makanan, minuman, tidur, pakaian, dan sebagainya. Sandang, pangan, papan itu. Makanan misalnya. Teman-teman sesekali mungkin pengen merasakan, jadi setiap manusia itu pengen untuk merasakan bagaimana makanan yang nikmat, makanan yang enak, dan sebagainya. Karena itu sebagai suatu kebutuhan. Ketika itu tidak terpenuhi, maka ini akan menjadi hal yang mengganggu psikologis teman-teman. Hal yang mengganggu psikologis seseorang ketika kebutuhan dasar ini atau kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi. Gitu. Termasuk dalam fisiologis ini kebutuhan akan seksual ya. Itu. Jadi si Maslow ini menganggap bahwa seksual itu sebagai kebutuhan. Gitu. Jadi kebutuhan dasar. Kemudian selanjutnya itu ada rasa aman. Manusia itu membutuhkan setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, maka dia membutuhkan kebutuhan rasa aman. Jadi keamanan, keteraturan, stabilitas dan sebagainya. Itu. Jadi selanjutnya kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan relasinya dengan orang lain yang relasi positif dan sebagainya, yang berkaitan dengan afeksi itu ya, kebutuhan keluarga dan sebagainya. Ini menjadi kebutuhan sosial dari setiap manusia. Jadi tidak hanya fisiologis, tidak hanya rasa aman, tapi juga kebutuhan sosial. Selanjutnya, setelah kebutuhan sosial itu tercapai, maka manusia itu juga membutuhkan kebutuhan terkait dengan penghargaan. Penghargaan itu berkaitan dengan pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan sebagainya. Ini yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ini tingkatannya tingkatan keempat dalam hierarki kebutuhan atau dalam piramida kebutuhan Abraham Maslow ini. Manusia itu juga butuh dihargai. Manusia itu juga butuh status. Manusia itu juga butuh pencapaian. Manusia itu juga butuh reputasi yang berkaitan dengan penghargaan. Jadi manusia itu butuh dihargai, teman-teman. Jadi setiap orang itu
ada butuh terkait dengan penghargaan, pengakuan dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak hanya fisiologis, tidak hanya rasa aman, tidak hanya sosial, tidak hanya penghargaan. Kebutuhan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini berkaitan dengan pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan mungkin pengembangan diri ya. Jadi kesesuaian antara diri dan pencapaian yang dilakukan oleh diri ini. Jadi ini kebutuhan atau hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Jadi setiap manusia harus membutuhkan hal ini. Jadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kelima hierarki atau kelima kebutuhan ini harus terpenuhi, teman-teman. Kalau tidak salah satunya atau tidak salah duanya, maka akan ada gejala-gejala, ada kekecewaan-kekecewaan yang nantinya akan secara psikologis dirasakan. Itu. Ini menurut Abraham Maslow dan ini terakhir ya dari jadi itu teman-teman terkait dengan bagaimana eh, apa pandangan-pandangan ilmu psikologi terkait dengan manusia dan berkaitan dengan kepribadian manusia itu tadi. Itu teman-teman mungkin kita diskusi lah sekarang ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan atau saya persilakan ya teman-teman kalau punya pertanyaan atau punya hal-hal yang belum dipahami terkait dengan mata kuliah kita mungkin silakan teman-teman kalau ada diskusi. Tidak hanya pertanyaan ya, tapi kalau misalnya elaborasi, tanggapan, dan sebagainya, silakan. Yuks, silakan. Gimana, Krisna? Apa yang dipahami dari, atau apa hal yang baru yang Krisna dapatkan dari hari ini? Coba. Dari mata kuliah pada hari ini yang saya soroti mungkin soal Merdeka Belajar, karena saya mengalami beberapa tahapan kurikulum begitu kan. Dalam 2 dekade terakhir, sistem pendidikan Dua, mengalami 2 tahun, tiga kali, satu dekade itu 10 tahun. dua, 20 tahun, Pak. Kan dari dua, Oh, 2 dekade dua, berarti. de- 2 tahun. Yes. 2 dekade, jadi perubahannya kan yang mungkin yang 3 ke 4 sangat cepat dan lain hal. Terus menimbulkan berbagai kebijakan yang boleh dikatakan sangat defensif dan lain hal. Kemudian sangat, kan kita sebagai seorang siswa itu mengalami kok begitu cepat dan lain hal. Nah itu sebenarnya dari sebuah sistem tersebut, kurikulum diterapkan, kemudian indikator apa yang menjadi prioritas utama dengan pergantian tersebut, dan mengingatkan kalau hanya karena sebuah sistem yang berkuasa dan lain hal berganti, itu kan tidak mencerminkan sebuah nilai pendidikan dan juga berpengaruh pada sikap, intelijensi dan lain hal. Nah, dalam pandangan filsafat itu sendiri, bagaimana seperti itu, Pak, dalam menghadapi hal ini? Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau ini berkaitan dengan filsafat pendidikan ya. Filsafat pendidikan itu eh, tidak hanya memahami esensi pendidikan itu secara apa yang dibutuhkan oleh setiap manusia, tetapi kita juga perlu pahami apa filsafat pendidikan dibalik dari kebijakan kurikulum merdeka itu. Itu yang pertama. Karena kalau kita lihat paradigma pendidikan kita sekarang itu lebih berparadigma positivistik. Positivistik yang seperti yang saya katakan tadi bahwa bagaimana melihat kemampuan manusia itu dari kemampuan matematisnya.
dari kemampuan sainsnya, dari kemampuan eh, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sains. Jadi ilmu sains itu yang saya katakan tadi, bahwa ilmu sains itu dikatakan sebagai superior, dinomorsatukan. Dan sekarang jangan lupa bahwa pendidikan kita itu diorientasikan untuk bekerja. Jadi ada tujuan-tujuan profesi di balik dari pendidikan kita sekarang. Jadi manusia itu saat ini, atau manusia yang dididik saat ini dalam bangku-bangku pendidikan, disiapkan untuk bekerja. Nah, kalau kalau kita bertanya lebih kritis mungkin, apakah pendidikan kita disiapkan untuk bekerja? Apakah kita sekolah hanya disiapkan untuk bekerja? Tapi mindset masyarakat sekarang, sekolah itu untuk bekerja. Sekolah itu untuk bekerja. Makanya ketika orang tua bertanya, misalnya, saat dulu sering ditanya, kamu mau ngambil jurusan ini, mau kerja apa? Kerja itu kan ada tuntutan profesi di balik itu. Padahal sebenarnya sekolah nggak hanya bekerja, nggak hanya untuk bekerja, tapi kita sekarang dalam pendidikan kita selalu diorientasikan itu. Kamu sekolah, setelah sekolah harus siap bekerja. Sehingga ijazah itu adalah tiket masuk untuk bekerja. Teman-teman nggak akan mementingkan esensi dari apa yang teman-teman pelajari di sekolah. Yang penting dapat ijazah beres. Di S1 misalnya, teman-teman mungkin ada yang belajar dengan sungguh, ada yang biasa-biasa, sedang-sedang dan sebagainya, ada yang tidak tidak terlalu memperhatikan materi dan sebagainya. Jadi karena yang teman-teman butuhkan adalah ijazah. Sekarang nih misalnya teman-teman, berani nggak teman-teman ketika ada satu mata kuliah yang teman-teman tidak pahami, itu teman-teman memilih untuk, Pak, saya mengulang saja karena saya tidak tidak paham dengan mata kuliah ini. Nggak akan berani, nggak akan ada. Ketika misalnya udah lulus, udah dapat nilai saja, udah dikatakan lulus, teman-teman akan lanjut, walaupun teman-teman mungkin nggak akan paham terkait dengan mata kuliah, terkait dengan materi yang ada dalam mata kuliah itu. Karena yang teman-teman butuhkan adalah sekarang nilai-nilai. Yang teman-teman butuhkan sekarang itu adalah ijazah. Yang teman-teman butuhkan itu adalah satu lembar kertas itu yang disebut dengan ijazah. Karena ijazah itu dikatakan sebagai tiket masuk dalam dunia kerja. Teman-teman ketika punya keterampilan misalnya, nggak akan diakui keterampilan teman-teman tanpa dibuktikan dengan ijazah. Iya kan? Benar kan? Jadi walaupun teman-teman punya, Pak, saya ini punya keterampilan ini, mana ijazahmu? Pak, tapi saya nggak punya ijazah. Nggak akan diakui. Tapi walaupun teman-teman punya ijazah, teman-teman punya ijazah, tapi keterampilan teman-teman masih kurang dan sebagainya, itu akan diakui. Karena teman-teman ada pengakuan dalam bentuk ijazah itu. Ada legitimasi. Dan sekarang pendidikan kita demikian. Jadi selalu diorientasikan, kamu bekerja ini, kamu sekolah ini dan bekerja ini. Teman-teman pernah nggak memikirkan bahwa saya ini sekolah apa nanti mungkin mungkin kerja itu sebagai sebagai nomor dua, tetapi bagaimana ketika saya sekolah, saya mendapatkan ilmu, saya mendapatkan wawasan, dan saya menemukan jati diri saya. Kalau teman-teman memikirkan itu, berarti teman-teman eh, apa eh, tidak terikat dengan apa yang diwacanakan dalam dalam kebijakan-kebijakan, khususnya dalam kurikulum itu. Itu ketika misalnya teman-teman memikirkan, saya sekolah orientasinya adalah untuk belajar, dan belajar itu adalah untuk bagaimana nanti menemukan minat dan bakat saya, menemukan jati diri saya, bahwa saya ini seperti ini dan saya cocoknya ini. Itu baru belajar yang sesungguhnya. Ketika misalnya teman-teman masih ikut-ikutan dan sebagainya, masih ya hanya sekedar mencari ijazah itu, ya teman-teman nggak akan bisa untuk berpikir secara kritis tentang itu, gitu. Nah mungkin akan
mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk apa ya, untuk memikirkan ulang bagaimana sebenarnya pendidikan kita saat ini. Walaupun teman-teman mungkin merasakan itu hal yang wajar, itu hal yang sudah biasa saja. Tetapi kalau kita renungkan secara filosofis, kita renungkan secara refleksi, refleksi, nggak nggak demikian, nggak selamanya demikian, gitu. Tetapi sistem pendidikan kita menganut seperti itu, bahwa pengakuan seseorang, pengetahuan seseorang itu dilihat dari ijazahnya. Ya, kamu punya ijazah atau enggak? Kemudian transkrip nilaimu apa, berapa, IP-mu berapa, dan sebagainya. Hanya ukuran-ukuran kuantitatif itu. Tetapi secara nalar yang sifatnya kualitatif, itu akan dinomor atau dikesampingkan. Yang penting data-data kuantitatif itu terpenuhi. Jadi sekolah hanya memonopoli legitimasi. Memonopoli legitimasi karena apa? Hanya sekolahlah yang berhak untuk mengeluarkan ijazah. Ya, hanya sekolahlah yang berhak mengeluarkan ijazah secara formal ya, secara formal. Dan teman-teman mengejar hal itu. Dan sekarang logika sekolah itu menjadi apa ya, menjadi sebuah hal yang mungkin mungkin menjadi pandangan umum ya, bahwa hanya orang sekolahlah yang akan memiliki masa depan yang indah atau memiliki masa depan yang bagus. Apakah apakah selamanya demikian? Enggak, gitu. Jadi pandangan-pandangan orang sekarang, orang sekolahlah yang akan memiliki martabat yang bagus. Orang sekolahlah yang akan memiliki masa depan yang bagus. Orang sekolah yang akan memiliki pandangan-pandangan dan wawasan yang bagus. Orang sekolahlah yang akan memiliki kehidupan yang layak nantinya. Apakah selamanya demikian? Enggak. Makanya sekarang bagaimana pendidikan itu harus dikembalikan ke esensinya. Jadi esensinya itu ke pribadi seseorang. Kamu nih ingin jadi apa? Silakan. Ini langkah-langkahnya, ini step-stepnya. Seharusnya demikian. Jadi kita kita bukan eh, manusia seperti mesin yang dicetak, yang disiapkan untuk bekerja, tetapi bagaimana manusia itu harus dididik sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kodrat alamiahnya. Itu yang harus eh, dicanangkan dalam wacana pendidikan. Kalau misalnya manusia dipersiapkan untuk bekerja, apa bedanya kita dengan tempat-tempat atau pelatihan-pelatihan tenaga kerja? Karena kita dipersiapkan untuk bekerja kan, gitu. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka nih ada magang-magang. Jadi pendidikan kita itu selalu berorientasi pada kebutuhan pasar, kebutuhan dunia industri, kebutuhan perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan itu membutuhkan apa, dunia industri membutuhkan apa, sehingga itu yang dimasukkan dalam kurikulum. Nah, ini yang menjadi problem, sehingga pendidikan itu harus dikembalikan ke jalannya. Bagaimana pendidikan itu harus memanusiakan manusia, harus apa mengutamakan kodrat alamiah dari setiap manusia. Karena setiap manusia itu individu yang unik. Setiap manusia itu sebagai eh, apa yang berbeda dengan orang lain. Setiap minat dan bakatnya ini berbeda dengan orang lain, tidak bisa disamakan itu. Itu menurut saya bagaimana kurikulum Merdeka saat ini. Jadi kurikulum Merdeka, apalagi sekarang ada magang-magang kan, ada magang di perusahaan-perusahaan, kemudian kampus-kampus ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sehingga nanti anak-anak atau mahasiswa akan magang-magang di perusahaan dan itu dihitung dengan SKS gitu. Sehingga itu mencerminkan pendidikan kita masih berparadigma positivistik. Artinya kita selalu dipersiapkan untuk bekerja. Padahal tidak selamanya pendidikan itu dipersiapkan untuk bekerja, tetapi pendidikan itu untuk memanusiakan manusia, menjadikan dia manusia yang seutuhnya, menjadikan dia sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alamiahnya. Itu itu sih pandangan saya, Bung Krisna. Kalau ada tanggapan, boleh silakan.
tanggapannya ya semoga sih apa yang telah terjadi pada saat ini bagus. Yang diwanti-wantikan mungkin tendensi atau hal yang ofensif yang mendatang itu seperti blunder. Misalnya blunder itu apa? Ada perubahan yang secara mendasar gitu itu kan sangat membahayakan bagi eh, yang menjalani kan itu Hmm. untuk generasi-generasi ke depannya gitu. Apalagi sesuai dengan impian generasi maju atau Indonesia maju 2045 sesuai dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu kan yang diharapkan. Semoga tidak Iya. melenceng dari hal itu harapannya karena saya merasa 2 dekade perhitungan yang saya hitung itu memang sangat sangat begitu cepat gitu kan itu kan juga berpengaruh terhadap individu ataupun siswa yang sedang menjalani pendidikan begitu. Hmm. Oke. Pak Amin, saya setuju pandangan Bapak bahwa pendidikan itu untuk manusiakan manusia. Boleh komentar, Pak Amin, silakan open mic-nya. Saya pengen diskusi nih. Iya, saat sekarang mungkin gitu ya, karena pendidikan kita cenderung orientasinya pragmatis ya. Jadi pragmatis itu berbasis dengan tujuan, bukan berbasis pada esensinya. Esensinya seharusnya eh, anak itu kita persiapkan untuk apa, kemudian kognitifnya seperti apa, emosionalnya seperti apa, bagaimana kita membentuk karakter anak. Tapi sekarang itu anak didik disamakan dengan mesin gitu. Jadi disamakan dengan robot-robot yang kamu harus tunduk, kamu harus ikut seperti ini sehingga kamu nanti dipersiapkan untuk bekerja. Dan itu cenderung orientasinya adalah pendidikan yang berbasis kapitalis, gitu. Kapitalistik dalam pendidikan itu bagaimana marwah dari pendidikan sekarang itu lebih eh, apa berorientasikan pada pemenuhan-pemenuhan lapangan kerja atau pemenuhan kebutuhan kerja di dunia industri itu sehingga mungkin wacananya adalah link and match itu bahwa setiap anak itu memiliki eh, komponen atau berbagai pengetahuan yang dimiliki sehingga nanti bisa dipraktekkan dalam dunia kerja. Tapi tidak selamanya manusia eh, itu atau pendidikan itu dipersiapkan untuk bekerja itu. Itu. Jadi dan saya herannya bahwa eh, pendidikan sekarang itu cenderung ya beraliran pragmatis, gitu. Beraliran pada hal-hal yang sifatnya pragmatis. Padahal Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap anak itu unik gitu. Jadi ketika kita jadi Ki Hajar Dewantara itu saya baca buku beliau ya yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa mendidik anak itu sama dengan kita menanam benih. Jagung itu mungkin eh, anak itu sama dengan benih jagung. Jadi seorang guru itu memiliki tugas bagaimana dia sebagai fasilitator menyiapkan anak itu, menyiapkan benih itu mulai dari lahannya atau mulai dari apa unsur hara dalam tanahnya, kemudian bagaimana pemupukannya, penyiramannya, sehingga benih jagung itu betul-betul tumbuh subur gitu. Itu jadi setiap anak itu di dalam Ki Hajar Dewantara mengatakan mirip dengan seorang petani yang menanam benih dan seorang petani ketika menanam benih jagung jangan menyamakan merawat benih jagung atau merawat tanaman jagung sama dengan atau dengan cara merawat tanaman kedelai karena beda atau merawat jagung dengan cara merawat kedelai misalnya atau merawat padi misalnya itu beda. Kalau merawat jagung caranya itu juga dengan cara-cara merawat jagung. Jangan merawat jagung dengan cara merawat padi atau merawat singkong dan sebagainya. Ya. Sehingga itu yang diwacanakan oleh Ki Hajar Dewantara bagaimana pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Jadi memanusiakan manusia itu artinya kita itu tunduk terhadap kodrat alamiah setiap anak, kodrat alamiah setiap manusia. Karena setiap manusia itu pribadi sebagai pribadi yang unik gitu.
Jadi jangan menyamakan setiap setiap manusia, jangan menyamakan setiap individu. Ketika kita menyamakan setiap individu, maka di sana kekacauan pendidikan itu akan muncul. Bagaimana anak itu disama-samakan. Anak itu memiliki jadi kayak pabrik. Jadi sekolah itu kayak pabrik. Kalau mencetak misalnya makanan apa nih misalnya, jadi kan sama, keluarnya sama. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi sekolah itu tidak 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 jangan disamakan seperti pabrik yang mencetak satu produk yang sama. Tetapi bagaimana sekolah itu harus mencerminkan bagaimana anak itu harus dimanusiakan. Jadi sehingga dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Gitu. Buku, mungkin Bung Mardi ada hal yang ingin disampaikan, Bung. Iya, Pak. Tadi sempat kalau cuman sempat ada yang mau saya bawahin, garis bawahin tadi. eh Pas Bapak bilang ini ya, mohon di ini sih apa? Bapak perjelas lagi. Tadi Bapak bilang ilmu sosial itu nomor dua dari gimana sih tadi bahasanya? Jadi Bapak sempat ngomong. kita lihat dalam dalam dunia pendidikan bahwa rumpun-rumpun ilmu sains itu pasti dikategorikan sebagai rumpun yang eh, dinomor satukan, Oke. sehingga Ah, yang dikatakan rumpun-rumpun ilmu sosial, rumpun-rumpun ilmu humaniora mungkin itu dikatakan rumpun yang subordinasi atau dinomor duakan iya. gitu. Oke. Oke. Dan tadi sempat dikasih contoh juga misalnya kalau misalnya masuk jurusan tertentu misalnya kayak agama atau sosial itu kayak semacam ya istilahnya buangan gitu. Hmm. Apakah Bapak mungkin yang Bapak alami itu gitu? Karena kalau saya dulu waktu SMA itu memang pas penjurusan memang SMA-nya saya ambil IPA. Kenapa saya ambil IPA? Spontannya saya ngomong kayak gini, masa depan saya lebih cerah kalau di IPA gitu. Ya, padahal itu belum tentu benar gitu. Dan waktu itu juga syukurnya saya didukung nilai matematika lumayan gitu. Dan gara-gara saya menjalani di IPA itu saya harus meyakini bahwa saya menyukai IPA. Tapi ternyata ada opsional lain di mana tes psikologi itu ada gitu. Dan ini merupakan salah satu langkah yang baik gitu karena setelah gara-gara tes psikologi itu ada, kita tahu tuh minat bakatnya kita yang sebenarnya apa. Dan termaksud saya mungkin lebih cocok, lebih seneng di bidang-bidang masyarakat ternyata seperti itu gitu. Nah, saya mau tanya tadi yang itu Pak, apakah Bapak tadi mungkin yang mengalami hal itu gara-gara ngambil apa ilmu agama karena termakan ini ya, termakan semacam ya ya udah deh gitu loh. Atau memang awalnya pengen ambil ilmu agama dan filsafat gitu, Pak. Terima kasih. Ini menarik ya. Iya, sebenarnya di SMA saya itu juga masuk IPA. Di SMA saya IPA, kemudian ketika kuliah teman-teman saya yang IPA itu banyak lari ke eh, seperti jadi apa jurusan farmasi, ikutan kedokteran, kemudian banyak hal-hal yang sesuai dengan keilmuannya itu. Tapi saya larinya ke agama karena sebenarnya saya memang suka agama, suka jadi agama itu semacam pengetahuan yang membimbing saya, yang mengarahkan saya. Tapi orang-orang meremehkan hal itu. Kamu mau jadi apa dengan ngambil agama? Kamu mau jadi apa dengan mengambil pendidikan agama? Sehingga saya merasakan bahwa ada level-level atau kastanisasi dalam mata kuliah itu, ada kasta-kastanya. Loh, kenapa kenapa dilarang? Karena sebenarnya yang saya inginkan memang itu. Contohnya lagi nih, misalnya di sekolah-sekolah, kalau dulu eh, orang yang masuk IPA itu dikatakan orang yang pintar-pintar, orang yang cerdas-cerdas. Sedangkan orang yang masuk IPS itu di zaman saya ya, itu orang yang level 2 lah, gitu. Jadi orang yang mungkin nggak bisa tesnya IPA, larinya ke IPS dan semua masuk ke IPS, gitu. Nah itu jadi ada kegengsian dalam hal itu. Nah kenapa ilmu itu ketika kita mempelajari ilmu ya bebas saja, gitu.
Jadi tidak ada superior dan tidak ada inferior, tidak ada yang nomor satu dan tidak ada yang nomor dua. Sehingga ini ada kastanisasi dalam mata pelajaran, ada kasta-kastanya. Itu saya mengalami itu, sehingga saya juga membuktikan bahwa pendidikan agama itu juga bisa sukses, pendidikan agama itu juga bisa bersaing, pendidikan agama itu juga bisa apa membawa hidup saya ini ke hal yang lebih layak gitu. Gitu. Bahkan dulu ketika ketika pelajaran agama itu sangat sangat terasa sekali ya ketika kita belajar agama itu kayak kayak nggak se-effort seperti belajar kimia, nggak se bersungguh-sungguh seperti kita belajar matematika itu. Jadi hal itu yang dirasakan sehingga saya menemukan hal itu ya di perspektif masyarakat atau perspektif orang-orang dalam dunia pendidikan bahwa ada kasta-kasta dalam mata pelajaran, ada jenjang-jenjang yang dinomorsatukan, yang dinomor duakan. Kemudian mata pelajaran sains misalnya itu dikatakan mata pelajaran yang nomor satu. Sehingga orang-orang yang masuk di sains, orang-orang yang masuk di kedokteran, di matematika, di fisika dan sebagainya itu dikatakan orang-orang yang cerdas dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang masuk sosum misalnya antropologi, kebudayaan dan sebagainya itu ya biasa-biasa aja tanggapan orang ya. Padahal itu satu ilmu yang dan setiap orang itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Orang fisika ketika disuruh belajar filsafat, mungkin dia akan bingung. Ketika orang filsafat disuruh belajar fisika, juga akan pasti bingung. Jadi setiap setiap keilmuan itu memiliki apa ya dan mencerminkan setiap individu itu mencerminkan keunikannya masing-masing. Jadi tidak bisa kita menjustis, menilai, menilai bahwa rumpun-rumpun sosum itu atau rumpun-rumpun ilmu sosial dikatakan sebagai rumpun keilmuan yang di bawah dari ilmu yang sains tuh. Sehingga saya ingin menyetarakan hal itu. Jadi orang yang masuk di sosum misalnya di ilmu-ilmu sosial sama level kecerdasannya dengan orang-orang yang masuk di fisika atau kimia atau kedokteran dan sebagainya. Karena itu memiliki atau setiap manusia itu memiliki kecerdasannya masing-masing dan itu berbeda dengan setiap individu itu. Jadi itu yang saya lihat ya dalam dalam di sekolah dan yang saya amati ketika di sekolah dan pengalaman-pengalaman saya ketika di sekolah dan sebagainya. Bahkan dulu ketika saya semester 1 semester 2 saya itu hampir apa ya sampai semester 3 itu saya tidak pernah interaksi dengan teman-teman saya, tidak pernah apa ya muncul di media sosial karena anggapan-anggapan ngapain kamu belajar agama ya? Mau jadi apa kamu gitu. Itu jadi setiap orang bahkan setiap orang-orang di rumah itu juga apa juga memberikan penilaian yang buruk dengan ilmu-ilmu yang bukan sains itu. Jadi itu berbasis pengalaman dan apa hal yang saya rasakan bahwa dalam dunia pendidikan ada level-level mata pelajaran itu. Itu sih Bung Mardi. Baik. Yeah. Mungkin ada lagi teman-teman yang gini atau yang mau eh, apa mengelaborasi, menanggapi dan sebagainya, Bung Geo. Bu Septi gimana kabarnya? Halo Bu Septi. Mbak Herlina, Bunga. Ini pada menyimak semua ya, pada menyimak atau tertidur. Didongengin malam minggu. El Giva, gimana? Ibnu Abdul Laziz. Ayo, ada tanggapan lagi teman-teman. Kita masih ada waktu sekitar 14 menit lagi ya.
Ini Pak, saya juga mungkin mau cerita dikit lagi. Boleh, monggo. Ah, Pak, kan kita anak 15 banget nih, anak anak 15 dan untuk tes masuk perguruan tinggi negeri dulu maksimal 2017, ya kan? Hmm. Waktu itu 2017 saya sempat itu maksimal ikut SBMPTN 2017, saya waktu itu iseng-iseng Hmm. ngambil pilihan pertama tuh ilmu filsafat UGM. Nah, waktu itu karena kelompoknya itu dulu kelompok ujiannya campuran, Hmm. jadi Saintek sama Sosum. Hmm. Jadi saya ujiannya dulu di UIN. Nah, waktu kalau di UIN itu kan pengawasnya otomatis dosen-dosen dari UIN atau pegawai di UIN. Nah, Hmm. waktu itu salah satu pengawas itu apa namanya? Ini lihat kartu ujian saya, terus tiba-tiba dia itu tanya, "Lah, Masnya ambil pilihan pertama filsafat ya? Hmm. Pengen jadi dosen, po?" Ya Hmm. waktu itu saya nggak tahu itu loh. Cuma ya iya iya Bu ya kayak gitu aja gitu. Ah. Terus akhirnya karena saya duduknya paling depan, jadi saya tuh bukan fokus ngerjain soal tapi dengerin perbincangan antar dosen itu. Jadi habis itu mereka langsung berdiskusi tuh. Kayak bagaimana tidak dihargainya dosen di Indonesia, bagaimana filsuf di Indonesia itu tidak tidak apa ya, tidak dianggap ada, dianggap sebelah mata gitu. Nah, Iya, apakah mungkin terjadi di Bapak gitu, Pak Agus gitu? iya, Memang benar. iya. Em, iya, kalau misalnya pas saya ngambil filsafat itu juga kayak ngapain sih ngambil filsafat? Nggak ada mau kerja di mana? Nah, filsafat itu kerjanya di mana sih? Gitu. Kalau nggak cuma mengganggu atau ilmu yang bahkan filsafat itu dikatakan ilmu yang mengganggu karena ilmu yang ilmu yang sudah apa yang seharusnya sudah mapan dan sebagainya itu dibongkar-bongkar, dikulik-kulik lagi oleh filsafat sehingga filsafat ini ilmu yang mengganggu, ilmu yang mengada-ngada dan nggak penting kita belajar filsafat ya. Bahkan ketika kita belajar filsafat kita terjerumus pada doktrin-doktrin yang mungkin nanti akan mengarahkan kita pada ketidakpercayaan pada Tuhan. Kalau lebih lebih parahnya ya, maka ilmu-ilmu yang tidak memiliki tujuan atau profesi secara praktis ini akan menjadi perbincangan dan menjadi stigma yang negatif. Filsafat, kemudian ya mungkin filsafat ya karena filsafat itu palingan ujung-ujungnya jadi dosen, kemudian peneliti juga jarang, kantor-kantor itu bahkan sering sekali teman-teman saya curhat ya, dia S1, S2 filsafat ketika kerja di kantor itu mungkin sering ditolak karena filsafat itu bisanya mikir, nggak bisa kerja gitu. Dia sukanya mikir aja tapi kerja kurang gitu. Sehingga eh, pilihan-pilihan perusahaan ini lebih memilih ilmu-ilmu yang praktis, ilmu-ilmu yang memang dipersiapkan atau yang diorientasikan untuk bekerja. Itu filsafat. Ya, berarti kemarin Mardi sempat gini ya di filsafat UGM, nyari filsafat UGM ya. Jadi setiap tahun itu saya iseng ikut SBMPTN terus, Pak. Walaupun Nah, lolos tapi nggak ambil-ambil karena iseng aja mau ngukur apakah otak saya masih berguna atau enggak gitu. nanti S2-nya nih sama Krisna, filsafat. Cara memperumit hidup adalah masuk filsafat. Enggak, Ada baik, Mardi. filsafat filsafat itu memang meresahkan tapi mencerahkan. Iya, filsafat itu asik karena kita bisa mempelajari berbagai bidang ilmu ya dengan filsafat. Rocky Gerung itu bisa komentar sana sini walaupun ilmu apapun yang dikomentari itu bisa dia masuk gitu. Karena dia mempelajari core dari keilmuan filsafat. Makanya kalau teman-teman masuk filsafat ya saya dukung biar punya kawan. Satunya ini Krishna nih saya komporin nih. Masuk filsafat. Gitu. Coba deh nanti belajar filsafat dengan tekun, kemudian kalau misalnya masuk filsafat itu akan apa ya? Pemikiran kita akan terbuka, hal-hal yang kita yakini dan kita sadari itu sebagai common sense mungkin ya,
sebagai sesuatu yang ya udah begitu, memang begitu adanya. Tapi ketika kita belajar filsafat, nggak semudah itu kita mempelajari segala sesuatu yang ada ini, gitu. Bahkan diri ini pun kita bisa ragukan, apakah saya ini benar-benar nyata atau gimana? Bahkan bisa sampai setitik itu, kita meragukan segala hal, gitu. Itu filsafat. Monggo nanti kalau misalnya teman-teman mau studinya filsafat, boleh, bisa saya arahkan. Bi- bi- Tips ini sih Pak lebih bagus kalau memang mau ambil dapat filsafat. Tips lolos LPDP deh Ah, biar bisa lanjutin. ya, LPDP itu juga eh, paradigmanya juga pragmatis ya. Jadi kayak dia membutuhkan riset-riset yang nanti ada pemecahan masalahnya. Jadi silakan siapkan proposal yang mungkin nanti akan berguna nanti di dalam pengembangan keilmuan. Tapi kalau misalnya hanya membahas tentang ontologi misalnya atau metafisika misalnya yang tidak ada apa yang tidak ada kebermanfaatannya mungkin dalam bidang ilmu praktis, mungkin nanti itu bisa ditolak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau hal yang sifat-sifatnya ilmu praktis, itu akan lebih mudah apa diterima oleh LPDP. Itu sih gininya. Nah, makanya Pak, kalau filsafat kayaknya jarang dilirik nggak sih jurusannya untuk Iya. di beasiswa PDP? Nah, Karena beberapa teman paling kayak ilmu-ilmu praktis seperti seni pertunjukan, terus kayak psikologi untuk dapatkan beasiswa-beasiswa dari LPDP. Karena kalau filsafat kayaknya untuk apa sih gitu? Untuk mungkin karena secara kapitalisnya gitu ya Pak. nah. Iya, iya. Mungkin kalau misalnya eh, ilmu-ilmu lain ya kayak misalnya sains yang sudah pasti-pasti terkait dengan pemecahan masalah ya, kayak ilmu teknik kimia dan sebagainya itu kan proposalnya sudah apa ya, sudah katakanlah nanti ada temuan baru yang memang berguna untuk masyarakat kan. Tapi kalau misalnya filsafat, dia kan kayak hanya membongkar teori, kemudian menemukan teori, mengkonstruksi teori dan sebagainya cuma dalam tataran itu, sehingga kepraktisannya itu mungkin akan jarang. Makanya teman-teman kalau misalnya mau nyari LPDP, siapkan proposal yang nanti akan berguna bagi masyarakat luas. Jadi temuan teman-teman dalam dunia filsafat itu bisa berkontribusi pada pengembangan ilmu secara praktis. Itu sih kuncinya. Itu. Oke ya. Kita sudah sudah pukul 20.54. Kita lagi satu kali pertemuan ya minggu depan. Kalau misalnya minggu depan, sepakat nggak teman-teman offline nih? Coba saya cek ya. Maria, Mbak Maria bisa offline?